Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kata Nabi, kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena ritualmu. Wow. Lalu sahabat bertanya, engkau ya Rasulullah juga masuk surga bukan karena ritualmu? Bukan. Terus kenapa? Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua, para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana ada satu pernyataan dari Pak Ustadz Abdul Somad di dalam percakapan mereka antara Daniel Mananta dengan Pak Ustadz Abdul Somad. Ada satu hal yang paling menarik dari percakapan mereka, yaitu di mana Pak Ustadz Abdul Somad ini mengatakan bahwa setiap amal dan ibadah kita itu tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri, atau tidak bisa membuat kita bisa masuk surga. Nah teman-teman, ini menarik menurut saya untuk kita bahas. Sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kata Nabi, kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena ritualmu. Wow. Lalu sahabat bertanya, engkau ya Rasulullah juga masuk surga bukan karena ritualmu? Bukan. Terus kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Aku masuk surga karena kasih sayang Allah. Jadi kalau kita beramal beribadah itu karena kasih sayang Allah, kan beda dengan karena ketakutan. Mohon maaf jangan tersinggung. Mungkin mental kita mental kuli. Kuli ini tidak hina, karena mereka adalah orang yang tulus ikhlas bekerja. Tapi mental itu kan, kalau saya dapat kerja ini saya dapat apa? Padahal sebetulnya kalau dikumpul semua ritual kita itu untuk menebus surga Tuhan, surga Allah, kan tidak tertebus. Bagaimana mungkin seorang Abdul Somad yang hidup 63 tahun, potong tidur, potong kerja, potong ini, berapa persen dari ritual ibadahnya untuk menebus surga yang kekal selamanya? Kan nggak bisa. Terus masuk surga itu kenapa? Karena kasih sayang Allah. Kalau dia masukkan kita ke surganya karena kasih sayangnya, lalu kenapa kita nggak punya kasih sayang? Saya kalau ngobrol sama banyak teman muslim saya gitu ya, mereka sangat fokus banget sama pahalanya, ya kan? Jadi oh ya biar dapat pahala lebih banyak, supaya nanti di surga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tadi Nabi sempat bilang bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena kasih sayang Tuhan. Jadi apa pahala yang selama ini mereka kumpulkan gitu? Karena pahalanya sebanyak-banyak yang mereka kumpulkan, yang gak akan cukup juga. Bang Daniel, pemula ini dia mikirnya belum nyampe di situ. Jadi untuk tahap pemula ini dia masih nanya, saya kalau kerja 1 jam berapa ya? Kamu $2. Terus kalau per hari, kalau kerja malam ada bonusnya enggak? Untuk pemula memang begitu. Teknis. Iya. Ya. Kalau dia mau jalan, dia mau mikir, mau merenung, mau belajar, nanti dia akan keluar dari lingkaran pahala itu kepada merindukan kasih sayang. Tapi karena dia jalan di tempat, keilmuannya di bidang yang lain, dia S1, S2, S3, pangkatnya naik terus dari golongan 2A, 2B, 2C sampai 4E. Tapi proses pemikiran beragamanya jalan di tempat. Anak kecil terjebak di tubuh orang dewasa, berbahaya. Kalau kamu nggak sholat masuk neraka. Kalau kamu minum masuk neraka. Kalau kamu mau masuk surga berarti kamu mesti banyak baca Quran. Itu tidak salah bagi pemula. Toh kita juga dulu diajarkan orang tua kan begitu. Nanti kalau kamu juara kamu dapat hadiah ini. Kalau kamu nggak naik kelas subsidi silang putus. Pemula. Tapi setelah kita dewasa, kita tidak lagi melihat itu. Semua kita berikan kepada orang tua. Kenapa? Cinta. Ambillah ini semua, Ma. Apa yang mau nih ambillah. Kenapa? Nah itu dia videonya teman-teman. Sangat menarik, bahkan cukup menarik apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Abdul Somad, di mana dia mengeluarkan satu pernyataan bahwa amal ibadah atau ritual itu tidak sanggup menyelamatkan kita, atau tidak bisa
menebus surga itu sendiri yang kekal selamanya. Nah, dalam hal ini saya setuju teman-teman ya dengan Pak Ustadz Abdul Somad, setujunya dalam hal bahwa amal dan ibadah kita itu tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Dan itu pun Alkitab mengatakannya. Kalau kita menghubungkannya, bukan mencocomologikannya, kalau kita tarik benangnya, jembatannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul Somad dengan apa yang disampaikan juga atau yang tercatat dalam Alkitab itu sendiri, itu sangat sejalan sekali, bahwa memang bukan usaha manusia untuk berbuat amal atau melakukan ritual-ritual ibadah itu makanya mereka masuk surga, namun semuanya karena kasih sayang Allah. Dan para mualaf yang telah meninggalkan kekristenan, mari simak apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul Somad. Jangan hanya taunya mengkritik pengorbanan Kristus. Nah teman-teman, sekalipun Pak Ustadz Abdul Somad ya pernah melakukan satu hal yang memang tidak sesuai di hati ketika dia berkata bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Nah, dia tidak tahu bahwa salib itu bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Sekarang teman-teman, kita akan membahas bahwa kasih sayang Allah atau kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan manusia. Kalau kita mulai mengutip dari Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah bukti kasih Allah kepada dunia ini. Itulah bukti kasih Allah kepada seluruh umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Saya mau mengambil satu ilustrasi teman-teman ya. Kalau misalnya ada salah seorang yang sangat kita kasihi, yang sangat kita cintai, tiba-tiba dia jatuh, apakah kita diam saja? Apakah kita cukup membuktikan dengan kata-kata bahwa kita mengasihi dia? Kan perlu bukti dari kasih itu. Ketika dia jatuh, maka kita turun tangan sendiri untuk membantu atau menolong dia. Itulah bukti kita mengasihi dia. Bukan hanya sekedar kata-kata saja kita mengatakan aku mengasihi dia, tetapi ketika dia jatuh, kita diam saja. Nah, demikian Allah, dia mengasihi manusia itu. Bukan hanya sekedar menyampaikan firman-Nya bahwa dia mengasihi manusia, tetapi ada bukti. Bukti kasihnya itu dia buktikan kepada manusia, yaitu ketika dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa. Dan seperti apa yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, di sana dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu adalah pemberian Allah. Jadi jelas teman-teman ya, bahwa kita diselamatkan itu karena kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usaha kita untuk berbuat amal, dan itu bukan hasil pekerjaan kita atau ritual-ritual kita, ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan, itu tidak sanggup membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi melainkan itu semua karena kasih karunia Allah. Nah teman-teman, mari kita baca di dalam Roma 5 bukti kasih Allah, di mana Allah dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 11. Perhatikan teman-teman, dan saya harap para mualaf bisa mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 11, di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Allah itu menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari apa? Dari murka Allah. Sebab
jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan. Jelas-jelas teman-teman di ayat ini bahwa Allah telah menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia melalui kematian Yesus. Karena kematian Yesus itu maka kita dibenarkan oleh Allah, seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Apa yang telah disampaikan oleh Alkitab, memang hanya karena kasih karunia itu kita diselamatkan. Sekali lagi, itu bukan hasil usaha kita sendiri, melainkan itu adalah pemberian Allah, bukti kasih Allah kepada kita. Nah teman-teman, kalau kita mengandalkan perbuatan baik kita, usaha kita, maka pasti kita akan gagal menyelamatkan diri sendiri teman-teman. Masa kita jatuh ke dalam sumur, kemudian tiba-tiba ada orang yang mau menolong kita, masa kita mau menolaknya? Demikianlah kasih karunia Allah. Dia menolong kita melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Masa kita mau menolak keselamatan itu? Nah, kalau misalnya kita mau tenggelam di laut, tiba-tiba ada orang yang membawa perahu datang untuk menolong kita. Masa kita mau menolaknya dan mau berusaha untuk berenang sampai ke tepi? Kan tidak mungkin. Tetap kita butuh pertolongan. Tetap kita butuh penyelamat. Jadi teman-teman, dari dulu manusia itu sudah diberikan kebebasan untuk berusaha berbuat baik. Namun tidak ada yang sempurna melakukannya. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Nah, karena kenapa? Karena dosa. Nah, bayangkan teman-teman, satu dosa aja yang kita lakukan itu sudah membuat hubungan kita dengan Allah bisa terputus. Dan itu membuat kita atau menyeret kita ke dalam satu kebinasaan kalau tidak ada yang menyelamatkannya. Itulah sebabnya Allah menganugerahkan kepada kita keselamatan itu lewat pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Karena selama ini banyak orang yang mengkritik pengorbanan Kristus. Mereka mengatakan bahwa kenapa orang Kristen itu mereka berbuat dosa namun Yesus yang menjadi tumbalnya. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti bahwa itu bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Karena Allah atau Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tetapi pada kenyataannya kebanyakan manusia menolak kasih sayang Allah itu, bukti kasih Allah itu mereka tidak mau terima. Mereka mau berusaha menyelamatkan diri sendiri. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.